Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yoki Fauzi dengan NIM 2020005100308. Saya dari kelas HID reguler dengan dosen pengampu Bapak Dr. Halim Purnomo MPDI. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang implementasi nilai-nilai perjuangan dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari di dalam membentuk karakter masyarakat Islam Madani, cinta tanah air, serta toleransi antar sesama. Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini merupakan salah satu tokoh ulama di mana beliau itu terlahir dari kalangan santri dan salah satu yang beliau gagas di dalam memperjuangkan bangsa Indonesia adalah menciptakan suatu organisasi yaitu Nahdlatul Ulama. Mungkin semua teman-teman sudah tahu perihal hal ini. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Nah, untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang perjalanan hidup dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini merupakan salah seorang yang sejak kecil sudah terbiasa dengan kehidupan agama karena beliau terlahir dari ayah dan ibu yang tentunya memiliki agama yang sangat kuat. Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini merupakan salah satu produk dari pondok pesantren. Melihat berdasarkan latar belakang keluarga Kiai Haji Asy'ari itu diberi nama lengkap oleh orang tuanya yaitu Muhammad Hasyim Asy'ari. Beliau lahir berdasarkan kalangan elit Kiai Jawa dalam pada durasi tanggal 24 Zulqa'dah dan pada tahun Masehinya yaitu tahun 1287 tepatnya pada tanggal 14 Februari. Yang bertempat di mana? Bertempat di Desa Gedang kurang lebih 2 kilometer sebelum timur Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini sejak kecil terlahir sudah belajar bagaimana caranya memimpin, bagaimana cara hidup mandiri. Kemudian beliau juga sudah mempelajari tentang banyak hal seputar kehidupan beragama. Nah, dari hal tersebutlah beliau banyak belajar, kemudian terbiasa sampai akhirnya tiba di masa remaja beliau, yang mana pada masa remajanya pun beliau sangat banyak prihatin terhadap ilmu pengetahuan dan cintanya terhadap ilmu sangat luar biasa. Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini merupakan salah satu ulama besar, merupakan kiai yang populer, kemudian beliau juga merupakan salah seorang pendiri dari Pondok Pesantren Tebu Ireng yang sampai saat ini banyak dikenang oleh setiap orang. Kiai Haji Asy'ari ini memiliki 10 saudara yaitu Nafi'ah, kemudian Ahmad Saleh, kemudian Raja Hasan, Anis, Fatonah, Maimunah, Maksum, Nahrawi, dan Adnan. Nah, 15 keluarga, 10 saudara Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini merupakan saudara terdekat yang Kiai Haji Hasyim Asy'ari hormati, kemudian Kiai Haji Hasyim Asy'ari taati. Sejak kecil jiwa kepemimpinannya sudah terlihat. Nah, kemudian riwayat pendidikan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, riwayat pendidikan Kiai Haji Hasyim Asy'ari lebih populer yaitu berdasarkan pada lingkungan pesantren. Jadi sejak kecil Kiai Haji Hasyim Asy'ari sudah mengenal lingkungan pesantren khususnya berdasarkan lingkungan keluarganya yang menjadi latar belakang beliau mempelajari ilmu agama. Kiai Haji Hasyim Asy'ari tepat pada usia 5 tahun, beliau diasuh oleh orang tuanya, kemudian diasuh juga oleh kakeknya yang bertempat di pesantren Gedang. Di pesantren ini Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengamalkan ajaran kepercayaan Islam, kemudian belajar aneka macam cabang ilmu yang tentunya dianut oleh agama Islam itu sendiri. Selain itu, suasana tadi mensugestikan karakter Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang sederhana serta rajin. Nah, setelah remaja pun beliau tidak berhenti untuk mencari ilmu, namun beliau mencari ilmu sampai ke negeri Arab. Beliau berpindah-pindah tempat, mencari banyak guru, mencari banyak lembaga ilmu, tentunya dengan tujuan apa? Yaitu untuk memperkaya ilmu pengetahuan, dirinya dengan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu agama. Sejak kecil dilatar belakangi dengan kehidupan pondok pesantren, sudah besar pun beliau terbiasa dengan ilmu. Kecintaannya terhadap ilmu sangat luar biasa sekali. Kiai Haji Asy'ari ini merupakan salah seorang anak yang penyayang, kemudian beliau itu banyak menghafal tentang ilmu pengetahuan yang tentunya bukan hanya sekedar ilmu agama saja. Keistimewaan Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu menyerap dan menghafal ilmu, menjadikannya diberi kesempatan oleh ayahnya untuk belajar di usia remajanya, tepatnya pada usia 3 sampai 14 tahun untuk membantu mengajar di Pondok Pesantren Kidang pada waktu itu. Makanya Kiai Haji Hasyim Asy'ari sejak kecil sudah memiliki pengalaman yang sangat luar biasa dalam mengajar, dalam memimpin, dan dalam mengendalikan
emosional orang lain. Nah, kemudian prestasi yang pernah dicapai oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Banyak sekali dari deretan prestasi yang beliau capai, tentunya yang sampai saat ini karya-karyanya banyak dikenal. Kemudian salah satunya juga yang menjadi perhatian umat Islam yaitu resolusi jihad untuk melawan penjajah, di mana Kiai Haji Hasyim Asy'ari menggagas tentang kalimat hubbul waton minal iman, cinta tanah air sebagian daripada iman. Hal tersebut menjadi salah satu semboyan di dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia pada waktu itu. Prestasi Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang terbesar dan dikenang serta dicatat dalam sepanjang sejarah peradaban kemerdekaan Indonesia yaitu inisiasinya dalam mengobarkan jihad untuk melawan para penjajah. Kemudian semangat nasionalis Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, sejatinya teman-teman, seluruh bangsa dan negara itu membutuhkan jiwa nasionalisme sebagai indera yang tentunya itu akan membawa Indonesia menjadi negara yang multi etnis, multi agama, multikultur serta multi bahasa. Dengan jumlah penduduk sampai sekarang mencapai 250 juta jiwa, yang tentunya akibatnya sangat krusial. Sikap cinta tanah air tertanam pada diri setiap individu rakyat negara merujuk pada rasa nasionalisme merupakan sebuah kecintaan terhadap suatu bangsa. Merupakan suatu indera perekat kohesi sosial yang tentunya berfungsi untuk mempertahankan keberadaan negara dan bangsa. Sejak kecil, Kiai Haji Hasyim Asy'ari sudah tertanam di dalam dirinya jiwa nasionalisme. Bahkan beliau yang menggagas jiwa nasionalisme itu, kemudian beliau juga yang mengobarkan jiwa nasionalisme itu kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, selain itu, pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam konsep kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemikiran kebangsaan Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebenarnya teman-teman menunjukkan kepada ilham-ilham politik asyiyasah. Nah, secara generik, pemikiran politik dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu sejalan dengan doktrin politik Sunni sebagaimana yang sudah dikembangkan sang Al-Marwadi dan Ghazil yang menyebutkan dalam dasar doktrinannya itu sangat akomodatif terhadap penguasa. Hal ini dikarenakan dalam waktu itu dirumuskannya doktrin ini, waktu dunia politik Islam mengalami kemunduran yang dalam serta gilirannya mendapatkan sesuatu yang memunculkan asumsi bahwa posisi warga sangat lemah, di mana mereka wajib untuk tunduk terhadap penguasa. Yang artinya sejalan menggunakan perilaku Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan tokoh Nahdlatul Ulama yang lainnya, pertanda akomodatif dan penguasa baik yang muslim maupun non-muslim membutuhkan suatu gagasan yaitu rasa cinta terhadap tanah air. Pemikiran-pemikiran dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebetulnya sampai sekarang itu masih banyak dikenal. Salah satu produk pemikiran dari ulama-ulama Nahdlatul Ulama itu yaitu dasar negara itu Pancasila. Mungkin teman-teman tahu Kiai Haji Wahid Hasyim, putra dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, merupakan salah satu dari penyusun dasar negara yaitu Pancasila. Beliau merupakan salah satu pahlawan nasional dinobatkan dan mendapatkan hadiah langsung dari pemerintah Indonesia pada waktu itu. Pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari tentunya sangat komprehensif mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara. Beliau tidak memandang suku, agama dan lainnya, melainkan beliau tetap satu tujuan yaitu untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Salah satu pemikirannya beliau menggunakan strategi-strategi. Walaupun pada waktu itu bangsa Indonesia hanya memiliki senjata bambu runcing, kemudian memiliki senjata seadanya, tapi tidak patah semangat. Melainkan senjata yang pada waktu itu selalu digembur-gemburkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yaitu doa. Sehingga umat Islam, sehingga bangsa Indonesia dalam melawan penjajah yang mayoritasnya pada waktu itu adalah umat Islam, meskipun dengan keterbelakangan senjata dan teknologi, tapi bisa mengusir dan mengalahkan penjajah dengan alat seadanya karena dibantu dengan doa. Karena doa itu merupakan doa usilahul muslimin. Doa itu adalah pedangnya umat muslim, senjatanya umat muslim. Nah, kemudian teman-teman, perjuangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari melalui organisasi Nahdlatul Ulama. Mungkin teman-teman tahu ya, sebelum didirikannya organisasi NU ini, beliau meminta terlebih dahulu pada gurunya Kiai Khalil Bangkalan, Syekhona Khalil Bangkalan. Setelah menerima restu menurut gurunya, beliau diberi sebuah tasbih, kemudian tongkat menjadikannya simbol tugas dan kepemimpinan atas berdirinya Nahdlatul Ulama. Tujuan berdirinya NU bukan semata-mata mencari popularitas dan kekuasaan semata, tapi untuk memperdalam
konseptual dari kehidupan berbangsa dan bernegara tersebut. Nah, kemudian organisasi Nahdlatul Ulama berusaha mempertahankan nilai-nilai tradisional Islam yang selama ini diikuti serta terus digerus menggunakan adanya pemikiran-pemikiran modern. Jadi pada waktu itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari berjuang untuk melawan kejahatan dari penjajah itu melalui salah satu organisasi Nahdlatul Ulama. Beliau menggagas mendirikannya Nahdlatul Ulama. Karena apa? Salah satu tujuan didirikannya Nahdlatul Ulama itu yaitu untuk memperjuangkan dan untuk mempertahankan nilai-nilai values dari Islam di Nusantara. Karena memang pada waktu itu antara kondisi Islam dengan kondisi penjajah sangat kontradiktif sekali. Sehingga dibutuhkan suatu wadah agar umat Islam tidak goyah, yaitu Nahdlatul Ulama hadir. Nah, setelah itu anggota Nahdlatul Ulama diberikan doktrin oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, diberikan semangat dengan resolusi jihad sebagai produk dari perjuangannya yang akhirnya pada waktu itu umat Islam berbondong-bondong masuk NU serta berbondong-bondong untuk bersama-sama melawan dari keganasan penjajah. Jadi melalui Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Hasyim Asy'ari berhasil melawan penjajah pada waktu itu. Nah, kemudian perjuangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari melawan penjajah adalah keliru satu tokoh usaha yang mewakili umat Islam pada perlawanan terhadap kolonial Belanda. Penderitaan yang dialami bangsa Indonesia, kemudian pengekangan terhadap kebebasan menjalankan perintah agama, mendorong Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk mengeluarkan fatwa mengenai jihad melawan penjajah. Karena jihad pada waktu itu selalu digembur-gemburkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Gunanya apa? Ya gunanya tadi agar semua masyarakat Indonesia, khususnya yang beragama Islam, memiliki keyakinan dan kepercayaan serta kekuatan untuk bisa tetap mempertahankan serta memperjuangkan kemerdekaan Indonesia walaupun harus rela berkorban nyawa. Nah, kemudian yang terakhir ada karya-karya dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Di samping beliau itu aktif mengajar, berdakwah, berjuang, Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga merupakan salah seorang yang produktif dalam menulis. Beliau menuliskan beberapa buku-buku, beberapa karya-karya yang tentunya sampai saat ini masih dikenang. Kiai Haji Hasyim Asy'ari ketika membuat tulisan itu biasanya di pagi hari antara pukul 10 hingga menjelang zuhur. Waktu itu ketika waktu longgar yang bisa dipakai untuk membaca, menulis, juga menerima tamu. Nah, teman-teman, karya-karya Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini sangat banyak dikenal oleh seluruh kalangan masyarakat luas, khususnya yaitu oleh kalangan santri, di mana beliau banyak menciptakan kitab-kitab sebagai rujukan dalam mempelajari ilmu agama. Salah satu contohnya yaitu Adab al-alim wal al-muta'allimin fi ma yahtazu ilaih al-muta'allim fi ahwa ta'alim wa ma yattaqaf alaih al-mu'allim fi waqat ta'allimi. Beliau itu mengarang suatu buku di mana buku tersebut yaitu menjelaskan tentang tata krama, bagaimana caranya mengajar, kemudian berisi tentang etika bagaimana pelajar dan pendidik, kemudian bercerita bagaimana caranya kita menghargai ahli ilmu, di mana ahli ilmu bukan hanya sekedar guru, tapi bagaimana cara kita memperlakukan buku, kitab yang sedang kita kaji. Karena itu merupakan salah satu dari adabul alim wal al muta'allim fi ma yahtaju ilaih. Waktu itu bukunya sampai sekarang masih dikaji di beberapa pondok pesantren, khususnya pondok pesantren Salafi. Nah, kemudian selain itu, beliau juga membuat suatu buku yang berjudul Atibian fi al-Anhayi. Atiban fi al-Anhayi muqattaha al-arham wa al-qarib wal ikhwan. Di mana buku ini merupakan salah satu buku tentang catatan menjalin silaturahmi, bahaya dan pentingnya interaksi sosial. Bagaimana caranya kita berinteraksi dengan orang-orang sekitar, kemudian dampak buruknya ketika kita kurang bersosialisasi, kemudian dampak baiknya ketika sosialisasi, kemudian dampak buruknya juga dari keseringan kita banyak mengenal orang tanpa memilah dan memilih orang-orang tersebut. Kemudian selain itu buku beliau juga adalah Muqaddim
buku tentang Muqaddimah Al-Qanun Al-Asayyi, di mana buku ini yaitu menjelaskan tentang pembukuan undang-undang dasar, landasan pokok serta organisasi Nahdlatul Ulama. Kemudian beliau juga membuat salah satu buku yang berjudul Rislah fit Ta'aqid al-Akhda min Mazhab al-Immah al-Arba'ah, yaitu buku yang menjelaskan tentang risalah dari 4 madhab, 4 imam yang tentunya saat ini sedang kita kaji, yang tentunya saat ini sedang dianut oleh umat Islam di seluruh dunia. 4 mazhab, 4 imam tersebut. Nah, kemudian yang terakhir juga salah satunya contohnya itu adalah Mawaiz, yaitu beberapa nasihat. Nasihat-nasihat yang beliau tulis dalam buku tersebut. Teman-teman, jika kita lihat tulisan-tulisan dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini bukan hanya mengacu pada soal keagamaan saja, melainkan beliau menulis tentang berbagai hal sangat kompleks dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti tadi nilai sosial, kemudian undang-undang dasar, serta bernasihat, tata krama sosial, tata krama menghormati ilmu, dan sebagainya. Jadi karya-karya Kiai Haji Hasyim Asy'ari diantaranya yang tadi disebutkan itu sangat monumental dan sampai saat ini masih banyak dikenal. Nah, kemudian Kiai Haji Hasyim Asy'ari berperan juga di dalam kemerdekaan Indonesia. Tentunya sudah tidak asing lagi karena beliau merupakan salah satu pahlawan Indonesia. Beliau memiliki beberapa gerakan-gerakan yang tentunya gerakan tersebut sangat dikenang sampai saat ini. Salah satunya yaitu menggembleng Hizbullah dan Sabilillah. Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sanggup dipisahkan menurut kiprah para perjuang muslim atau lebih tepatnya kaum santri dalam masa tahun 1943 dan 1945. Hampir seluruh pondok pesantren membangun laskar, kemudian barisan-barisan guna merangkul kembali kemerdekaan tanah air. Dari sekian banyaknya laskar Hizbullah dan Sabilillah adalah yang paling tersohor kala itu, karena laskar ini merupakan salah satu laskar yang diinisiasi langsung dan dibuat langsung oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kemudian beliau juga yang kedua merupakan pelopor fatwa jihad. Jihad itu merupakan salah satu ajang untuk berjuang khususnya dalam melawan penjajah. Bedanya kalau dulu kita melawan kekafiran dari kaum Quraisy. Kalau dulu Rasul berperang langsung itu melawan kafir Quraisy, melawan kafir yang akan memerangi agama kita sendiri. Tapi pada waktu itu, pada zaman Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yaitu tentang perlawanan untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa. Tapi itu merupakan salah satu bagian dari iman dan salah satu bagian dari jihad. Karena apa? Tadi kembali kepada moto utama yaitu hubul watan minal iman. Cinta tanah air merupakan sebagian daripada iman. Ketika cinta tanah air sudah hilang, maka iman kita sebagian sudah hilang, ikut serta hilang. Nah, kemudian yang ketiga adalah taktik doa ketiga dan Jepang. Nah, kemudian Kiai Haji Salahuddin Wahid pernah berkata bahwa ketika orang Indonesia menjajah Jepang, mereka memberi banyak ruang kepada tokoh-tokoh Islam, bahkan lembaga-lembaga yang bertanggung jawab di bidang agama. Atau pada waktu itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari menjadi salah satu pengasuh dari Kiai Haji Wahid Hasyim. Sejak Kiai Haji Hasyim Asy'ari memutuskan agar santrinya tetap membaca dan mengaji di Tebu Ireng, banyak tokoh Islam dari gerakan-gerakan kemerdekaan yang dilatih oleh Jepang muncul di sini. Nah, inilah juga yang merupakan salah satu bentuk ruang yang diberikan Jepang kepada masyarakat Indonesia untuk melobi berbagai karakter Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Soekarno, serta tokoh-tokoh Indonesia pada waktu itu. Namun, meskipun Jepang melakukan beberapa negosiasi dengan bertingkah laku baik, Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak pernah gentar. Nah, kemudian yang terakhir yaitu membesarkan hati umat Islam soal dasar negara. Beliau selalu memberikan pemahaman, kemudian beliau selalu memberikan nasihat kepada khususnya pengikutnya, khususnya dalam konteks ruang lingkup santri dan Nahdlatul Ulama. Beliau selalu memberikan pemahaman tentang dasar negara, tentang pahala dari cinta tanah air serta pahala dalam berjuang, seperti itu. Itulah potret dari perjalanan hidup serta peran Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam kemerdekaan Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Kiai Haji Hasyim Asy'ari merupakan seorang tokoh yang dikagumi dan disenangi oleh seluruh masyarakat Indonesia. Budi pekertinya yang luhur,
ilmunya yang tinggi, serta perjuangannya untuk Indonesia yang menorehkan sejarah sampai saat ini akan selalu dikenang. Selain tokoh agama terkemuka, beliau juga merupakan seorang tokoh nasional yang sangat berjasa tentunya di dalam sejarah perjalanan kemerdekaan bangsa Indonesia dengan berbagai inisiasi yang beliau bentuk. Mulai seperti tadi, salah satu resolusi jihad, kemudian membangun rasa nasionalis, kemudian beliau selalu menjadi pelopor untuk memberikan pemahaman dasar-dasar negara terhadap kaum santri dalam melawan penjajah, dan banyak lagi hal lainnya. Dalam bidang ilmu pengetahuan pun beliau berkontribusi besar. Tentunya bukan hanya ilmu agama. Beliau banyak menulis karya-karya terbaik monumental yang terus dikenang sampai sekarang dan terus dikaji. Berbicara tentang masalah konsep negara, berbicara tentang masalah konsep undang-undang, serta juga berbicara tentang masalah konsep dari Nahdlatul Ulama dan yang lainnya. Nah, dari perjalanan Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasannya dengan tujuannya penulis, saya mempresentasikan tentang hal ini, tujuan utamanya agar nilai-nilai dari perjuangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari bisa dipraktikkan oleh teman-teman, kemudian manfaatnya pun bisa diambil, yang tentunya itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita nanti ke depannya. Kiai Haji Hasyim Asy'ari sampai saat ini mengimplementasikan nilai-nilai perjuangannya itu melalui buku-buku monumental, karya-karya terbaiknya dengan berbagai tulisan-tulisan dan karya ilmiahnya. Yang tentunya dengan harapan dengan memperkenalkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari bisa tercipta dan membentuk karakter masyarakat Islam Madani, cinta tanah air, serta toleransi antar umat beragama. Baik teman-teman, mungkin itu presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.